Kejadian ini disinyalir jadi awal mula kasus pembelian Piala Dunia oleh Qatar. Di sana alih-alih ngelaksanain pertemuan yang bermanfaat, yang ngebahas tentang sepak bola atau apa gitu ya, ini Hamam malah ngasih suap kepada para delegasi tersebut. Dan kalian tahu nggak gongnya gimana? Halo semuanya, selamat datang di Zidane Fatoni. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang sejarah track record negara yang baru aja ditunjuk oleh AFC untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 4, yaitu Qatar dan Arab Saudi. Seperti yang kita tahu, kalau penunjukan dua negara ini sebagai tuan rumah emang menimbulkan banyak kontroversi karena ketidakjelasan dari AFC terkait alasan dipilihnya kedua negara tersebut. Sebelumnya, negara-negara peserta kualifikasi Pildun putaran 4 lain kayak Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman kompak buat bikin statement yang mendesak AFC terkait penunjukan tuan rumah kualifikasi putaran 4 ini harus dilakukan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Tapi kita nggak lihat respon dari AFC tentang statement 4 negara tadi. Justru statement itu malah seakan dicuekin. Karena nyatanya pas AFC rilis pengumuman Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah, gak ada alasan yang mereka sebutin di pengumuman tersebut. Kalau kita berspekulasi sendiri, berhusnuzon ya bang ya, penunjukan ini mungkin emang didasarkan sama infrastruktur dan kesiapan dari Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah yang emang udah perfect banget. Apalagi dua negara itu emang udah sering nyelenggarain event sepak bola dunia kan. Qatar yang baru aja di tahun 2022 jadi tuan rumah Pildun, dan Arab juga sering nyelenggarain event Piala Super beberapa negara Eropa. Dan mungkin bisa jadi AFC juga milih dua negara itu gara-gara peringkat FIFA mereka yang paling tinggi di antara ke-6 tim yang akan berlaga. Ya mau gimana lagi, patut diakui kalau secara kualitas tadi mereka emang layak. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah cuman gara-gara itu? Atau justru ini adalah permainan demi memuluskan jalan Qatar dan Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026? Mafia. Nggak bang. Dan di video kali ini gue gak bakal fokus bahas tentang kontroversi yang sekarang ini. Tapi gue mau sharing ke kalian terkait track record mereka khususnya Qatar dalam menyelenggarain event sepak bola dunia. Yang pada kenyataannya emang kental banget sama yang namanya suap. Bahkan suapnya itu nggak nanggung-nanggung bang. Nominalnya sampai jutaan dolar loh. Gue bahas ini biar kalian nggak cuman teriak mafia, fulus. Tapi kalian juga tahu sejarah dan kejadian aslinya gimana. Oke, kalau kalian udah ready, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Ciao! Sebagaimana yang kita tahu, kalau Qatar jadi salah satu tuan rumah yang sukses nyelenggarain event akbar Piala Dunia. Tepatnya Piala Dunia 2022. Tapi di balik kesuksesan itu banyak banget kontroversinya bang. Yang pada kenyataannya kesuksesan itu emang gak real karena prestasi murni mereka. Jadi ceritanya, dalam pemilihan tuan rumah buat Piala Dunia 2022, yang saat itu prosesnya berlangsung sekitar tahun 2005 atau 2006 sampai 2010, saat itu FIFA emang memprioritaskan negara yang belum pernah punya pengalaman jadi tuan rumah Piala Dunia sebelumnya. Dengan alasan Presiden FIFA saat itu bernama Sepp Blatter pengen ngasih warisan berupa pengalaman, biar ada negara baru yang bisa punya pengalaman berharga ini. Saat itu, ada beberapa negara yang nyalonin buat jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, yaitu ada Qatar, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Walaupun Jepang dan Korea Selatan pernah jadi tuan rumah ya bang ya, pas Pildun tahun 2002, tapi saat itu mereka jadi tuan rumah bersama. Kalau tuan rumah tunggal belum pernah, makanya mereka mau nyalonin juga. Dan di antara kelima negara tadi, kandidat yang paling kekeh buat jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ya Qatar. Saat itu mereka ngebet banget, sampai rela ngelakuin segala cara. Untuk aktor utama dari proses terpilihnya Qatar buat jadi tuan rumah Pildun bernama Mohammed bin Hammam, pria berkewarganegaraan Qatar yang juga menjabat sebagai Presiden AFC dari tahun 2002 hingga 2011. Sebenarnya dia saat itu gak menjabat jabatan apapun di Federasi Sepak Bola Qatar ya bang. Karena itu tadi, dia udah menjabat jadi Presiden AFC. Dan Hammam yang ngusahain Qatar buat jadi tuan rumah Pildun bukan gara-gara dia berjuang demi negaranya. Bukan juga karena dia orang Qatar. Tapi untuk ambisi dirinya sendiri. Ego dirinya sendiri.
Karena dia pengen mencalonkan diri sebagai presiden FIFA selanjutnya. Karena dengan Qatar yang bisa jadi tuan rumah Pildun, itu bisa jadi faktor yang dia anggap bisa mulusin rencananya tadi. For your information, Hamam dan presiden FIFA Sepp Blatter emang punya hubungan yang dekat. Mereka cukup akrab banget terutama soal urusan kerjaan di dunia sepak bola. Bukti kedekatan mereka adalah pada tahun 1998 saat pemilihan presiden FIFA. Hamam jadi salah satu orang yang mendukung Blatter buat jadi presiden FIFA. Bahkan dukungannya tuh bukan cuman sebatas sapa doang. Bukan cuman sebatas, ayo gua support lu buat jadi presiden FIFA sekarang. Gak gitu bang. Tapi dia mendukung dengan cara ngasih suap ke beberapa pejabat FIFA dari Afrika buat milih Blatter. Gila kan bang? Bener-bener sefanatik itu dia buat ngasih bantuan kepada Blatter. Nah karena Hamam yang udah punya jasa cukup penting buat kesuksesan karir Blatter sebagai presiden FIFA, mau gak mau tentu ada sistem timbal balik. Lu udah gua bantuin abis-abisan, sekarang gantian lu yang bantuin gua. Gitulah kurang lebih kata Hamam. Alhasil sekarang giliran Blatter yang bantu Hamam, yang balas jasa Hamam buat memuluskan rencananya. Menurut penjelasan dalam buku yang berjudul The Ugly Game, The Qatari Plot to Buy the World Cup yang ditulis oleh Heidi Black dan Jonathan Calvert, ada kejadian yang terjadi pada tahun 2007, 3 tahun sebelum pemilihan tuan rumah untuk ajang Piala Dunia 2022. Kejadian ini disinyalir jadi awal mula kasus pembelian Piala Dunia oleh Qatar. Kejadiannya saat itu Hamam ngajak Blatter buat menghadiri acara makan malam privat. Halo Blatter, tar malam sibuk gak? Kita makan malam yuk, ada yang mau gue obrolin, kata si Hamam. Dan si Blatter yang gak enakan karena Hamam udah baik banget ke dia, karena dia CS-nya kan ya, akhirnya dia nerima ajakan makan malam tersebut. Nah di momen makan malam itu, Hamam gak langsung ngomong to the point terkait niat utamanya yang pengen Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi dia ngobrol biasa dulu, nyairin suasana dulu supaya enak ngomongnya. Dan Blatter juga gak terlalu kaget. Akhirnya, setelah mereka ngobrol-ngobrol panjang, ternyata tanpa harus Hamam bilang, Sepp Blatter udah tahu dan udah paham sama keinginan dari Hamam. Pas percakapan udah kejeda tuh, pas lagi sama-sama gak ngomong apa-apa nih, Blatter sambil nyeruput minumannya, nyender ke kursi dan masang senyum cemerlang ala mafia gitu. Dia bilang, kita akan membawa Piala Dunia ke Qatar. Boom. Gila kan bang? Sekelas event Piala Dunia bisa diakalin dan diatur sama petingginya sendiri, Presiden FIFA dan Presiden AFC. Tapi walaupun Presiden FIFA Sepp Blatter udah ngomong gitu ke Hamam, itu gak jadi jaminan buat Piala Dunia 2022 bener-bener bisa dilaksanain di Qatar. Karena prosesnya gak semudah itu bang. Bukan Presiden FIFA yang nentuin keputusan final terkait tuan rumah Pildun. Tapi keputusan ini diambil melalui voting yang ngelibatin banyak petinggi federasi sepak bola dari tiap benua. Tapi setidaknya ini udah jadi langkah awal buat Hamam dapetin dukungan langsung dari Presiden FIFA. Nah setelah itu Hamam tentu harus ngelancarin aksi-aksi lain buat ngulusin rencananya dong. Salah satu aksi yang dia lakuin, kabarnya Hamam menyelenggarain pertemuan dengan delegasi yang berasal dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan Afrika di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana alih-alih ngelaksanain pertemuan yang bermanfaat, yang ngebahas tentang sepak bola atau apa gitu ya, ini Hamam malah ngasih suap kepada para delegasi tersebut. Dan kalian tahu gak gongnya gimana? Gongnya selama kurang lebih 2 tahun sebelum pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022, artinya sekitar tahun 2008 dan 2009, Hamam udah ngasih suap kepada para pemimpin 30 federasi sepak bola di seluruh Afrika dalam bentuk uang tunai lebih dari 5 juta dolar. Kalau dirupiahin, Hamam udah ngasih suap sekitar 81 miliar rupiah. Tapi nggak selesai di situ bang. Menurut surat kabar Sunday Times ngelaporin juga kalau Hamam ngelakuin transfer uang ke rekening bank buat wakil presiden FIFA saat itu bernama Jack Warner sebesar 1,6 juta dolar atau sekitar 26 miliar rupiah. Gila kan bang? Parah banget ya. Uang sebanyak itu loh. Mereka kasih demi bisa bawa event Piala Dunia ke negara mereka. Uang-uang itu buat apa? Ya jelas lah, uang itu buat bisa jadi pelicin biar Piala Dunia 2022 bisa benar-benar dilaksanain di Qatar. Setelah melewati berbagai macam proses, Hamam pun udah bolak-balik lobi sana lobi sini. Akhirnya pada tanggal 2 Desember 2010, Sepp Blatter selaku bos Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA ngasih pengumuman. Dia ngumumin kayak gini. Pemenang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah
Jeng 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 jeng. Qatar. Di situ sorak-sorai masyarakat Qatar pecah bang. Karena untuk pertama kalinya event sepak bola terakbar di dunia bisa diselenggarain di Timur Tengah, tepatnya di negara Qatar. Bagi mereka ini tentu jadi prestasi dong. Bayangin, Qatar yang negaranya kecil bakal lebih dikenal luas di mata dunia. Tapi bang, sebenarnya kasus suap menyuap yang dilakuin Qatar buat Piala Dunia 2022 ini dimainin dengan cukup rapih. Karena faktor yang bikin mereka bisa kepilih, selain emang dukungan suap tadi, nyatanya dilihat dari berbagai aspek dan kriteria, Qatar bisa dibilang layak juga buat jadi tuan rumah dibanding beberapa negara lain yang ikut nyalonin. Makanya, aspek kelayakan itu bikin dugaan suap ini makin abu-abu dan banyak disangkal oleh pihak FIFA sendiri. Tapi berdasarkan keputusan jaksa yang ngurus masalah ini, dari 22 orang yang ikut serta dalam proses voting pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022, 17 orang diantaranya telah dilarang, dituduh, atau didakwa atas tuduhan korupsi yang terkait dengan Piala Dunia 2022. Contoh yang paling terkenal adalah Presiden FIFA sendiri, yaitu Sepp Blatter, yang mengundurkan diri pada tahun 2015 setelah FBI melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di tubuh FIFA. Cuman setelah ngelewatin proses hukum oleh jaksa Amerika Serikat, ternyata Sepp Blatter gak terbukti bersalah. Tapi ada tuh 3 pejabat senior FIFA lain yang terbukti nerima suap buat milih Qatar. Dan lagi-lagi, pihak FIFA sendiri nyatain kalau Piala Dunia Qatar itu bersih dari pelanggaran aturan atau kasus suap dan bilang kalau Qatar emang benar-benar layak jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah jadi gitu bang, kisah terkait track record negara tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 4, khususnya Qatar. Dengan rekam jejak tadi, bukan gak mungkin hal serupa emang bisa terulang. Karena kita nggak tahu alasan pasti dari pemilihan tuan rumah putaran 4 ini apa. Terus AFC yang pelin-pelan ngubah-ngubah aturan, ya gimana kita nggak berprasangka buruk coba sama AFC, Qatar, dan Arab Saudi. Cuman mau gimana lagi, kita juga nggak punya power sekuat mereka. Sekarang ya kita mau nggak mau harus hadapi. Positifnya, WNI atau diaspora kita yang tinggal di Qatar atau Arab Saudi itu banyak kok. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir karena harusnya kita nggak akan kekurangan dukungan dari supporter Garuda. Paling yang harus kita waspadai adalah faktor non-teknis. Karena itu jadi sesuatu yang susah banget buat dilawan ya bang. Solusinya sekarang skuad Garuda harus fokus. Patrick Kluivert juga harus nyiapin fisik dan mental para pemain buat tanding di sana. Jangan sampai mental kita ciut, kalah saing, apalagi sampai terprovokasi. Tapi menurut kalian gimana ya? Kira-kira mereka beneran main curang gak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bang. Dan gua sekarang mau ketemuan dulu sama Mohammed bin Hammam. Siapa tahu ada proyekan lain ya kan, yang baru. Lumayan. Dan kalian jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.